Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini hari Rabu 12 Februari 2025, malam 14 Sya'ban 1445 Hijriah, 1446 Hijriah. Ya, teman-teman semuanya, saya kali ini singkat aja ya teman-teman ya. Saya nggak terlalu ingin membuat konten yang terlalu panjang ya. Jadi gini, kalau masalah memposisikan Lugahon Tambunan ya, atau memposisikan ya Luga Tambunan ya, kan dia kan kemana-mana selalu mengiklankan atau mengenalkan ya dirinya tuh sebagai Nabi Kristen dan Rasul Kristen, ya kan? Bagaimana sikap posisi saya? Ya itu terserah teman-teman. Itu terserah teman-teman Kristen gitu loh. Itu urusan internal mereka, bahwa di dalam ajaran dan keyakinan mereka tidak ada nabi atau tidak ada apostolos atau tidak ada rasul lain ya setelah Yesus itu terangkat ke surga. Ya itu kalau memang mereka meyakini seperti itu, ya silahkan aja itu loh. Dan mereka mau mengatakan Nabi Lugahon Tambunan itu nabi palsu, ya silahkan aja. Tapi gini teman-teman, saya yang heran kalau teman-teman Kristen mengatakan hal itu di depan umum ya, terminologi tadi tidak berlaku untuk Joseph Paul Chang ya, yang mengatakan dirinya adalah nabi ke-26 katanya. Berarti Luga Tambunan nih nabi ke-27 simpulannya. Ya kan? Nah, tapi terminologi yang tadi saya sampaikan itu hanya apply untuk Luga, untuk pastor Luga Tambunan. Tidak berlaku untuk pastor Joseph Paul Chang yang mengatakan nabi sudah tidak ada. Nah, tapi kan Luga Tambunan ini kan punya rujukan atau punya dalil tersendiri untuk mengatakan bahwa sebenarnya nabi itu masih ada kan. Ya saya bilang itu terserah teman-teman Kristen mau meyakini yang pertama atau yang kedua, yang meyakini nabi masih ada, itu urusan mereka. Tapi kalau bagi saya sebagai seorang muslim, jelas setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka la nabiyya ba'dah wala rasulul ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul lain setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Itu udah jelas diatur di situ ya. Dan yang mengangkat dan yang mengangkat ya Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib sebagai nabi dan rasul itu adalah Allah sendiri gitu loh. Terlepas mau suka tidak suka, adalah hak prerogatif dari Allah mengangkat nabi dan rasul utusan Allah. Jelas itu sudah sangat jelas teman-teman, rekan-rekan sekalian, sudah teramat sangat jelas. Nah, ada nahnya lagi. Nah teman-teman, nah sekarang perihal Luga Tambunan, saya kasihan sebenarnya dengan orang ini. Tak banyak orang Islam yang welcome dengan Luga Tambunan atau Nabi Rasul Luga, Nabi Luga atau Rasul Luga, whatever you wanna call it him ya. Karena pernah satu ketika dia mengatakan Nabi Muhammad ada di neraka. Kan dibelasah tuh sama guru saya Kang Dewa sama Bung Andre Mu'alaf Prince ya, sama Kang Dewa ya, di satu tempat di Bekasi gitu ya, di belasah itu.
Saya pun juga sebenarnya menyayangkan kenapa harus ada pemukulan seperti itu sebenarnya, cuman ya karena memang sudah terkebangetan ngeyelnya, jadi ya sudah. Tapi alhamdulillah itu kan selesai dengan damai gitu loh. Yang bersangkutan juga udah minta maaf, dan ya akhirnya kan mulai tuh sebagian teman-teman petinggi-petinggi apologet Islam ini ya mulai memanusiakan lah Luga Tambunan ini. Saya juga memilih jalan itu. Saya secara pribadi lebih memilih memanusiakan Luga Hon Tambunan, memanusiakan pendeta atau pastor Luga Tambunan, ya. Terlepas dia mau bernarasi apapun itu, no problem. Ya, mau bernarasi dia mengaku diri nabi, mengaku diri sebagai rasul, silakan, tapi dengan sejumlah catatan. Satu, tidak sembarangan ngoceh tentang agama Islam, tidak sembarangan nyinggung agama Islam ya dan umatnya. Yang kedua, jangan lagi menyebut ketidaksetujuannya dengan Pancasila. Pengen mengganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang Maha Tritunggal atau Tritunggal yang Maha Esa. Itu tidak saya setujui itu, yang seperti itu. Karena kalau sampai Luga Tambunan berani mengganti Pancasila seperti itu, saya adalah orang pertama yang akan memusnahkan beliau bukan hanya dari Indonesia, tapi dari bumi ini. Demi Allah, wallahi watullahi, saya siap mati loh demi negara ini. Ya, jangan mengacak-acak Pancasila gitu loh. Ya. Dan satu lagi, jangan sekali-sekali ya bermimpi melakukan rencana jahat untuk mengambil emas Papua untuk kepentingan pribadinya. Oke? Karena ingat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di situ jelas dinyatakan bahwa segala hasil bumi, sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jelas ya teman-teman ya. Itu aja. Selebihnya dia mau bernarasi, mau mau ngoceh apa, kecuali ya di luar dari 3 itu, saya silakan, bebas gitu loh. Saya silakan, yang penting jangan 3 itu ya. Sampai salah satu dari 3 itu di anu sama dia, ya saya adalah orang yang akan mengambil tindakan untuk memberi Luga Hon Tambunan pelajaran berharga untuk beliau. Itu aja. Jadi saya memilih jalan untuk memanusiakan Luga Tambunan. Mau dia mengaku sebagai nabi Kristen, rasul Kristen, itu silahkan. Nah, masalahnya umat Kristen mau nggak nerima atau mau nggak mengakui kenabiannya Bang Wandi mau nggak mengakui kenabiannya Luga Tambunan, itu silahkan aja. Kan Luga Tambunan selalu membawa dalil nubuatannya di dalam bilangan pasal 12 ayat 6, dan juga di Maleaki atau Melekai pasal 4 ayat 5 yang tentang masalah Tuhan akan mengutus Nabi Elia itu, yang ditafsirkan oleh Rasul Kristen Luga Tambunan atau Apostolos Kristen Luga Tambunan itu sebagai roh dan kuasa Elia yang menancap kepada dirinya. Makanya kalau saya ketemu dengan beliau, entah di komal TikTok atau ketemu langsung, ya gelarnya adalah Rasul Luga Hon Tambunan, ya Pak Nur atau saya Nabi Luga Hon Tambunan, Rasul Luga Hon Tambunan, ya, penerus kuasa
Nabi Elia, gitu kan? Penerus kuasa Nabi Elia yang ditetapkan kuasanya oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhannya seluruh umat Kristen. Itu ya. Itu cara untuk memanusiakan. Kalau saya pribadi ya, nah ini baru kita bicara secara psikologi. Nah, saya juga tahu dikit tentang psikologi. Kalau kita bicara secara psikologis, memang orang seperti Luga Tambunan ini lagi tidak sehat mentalnya sebenarnya. Mentalnya tidak sehat, jiwanya sakit. Makanya saya selalu bilang ini orang sebenarnya terkena NPD, Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik, dan terkena megalomania sebenarnya. Jadi megalomania itu artinya adalah merasa diri itu hebat, meninggikan diri sendiri, ingin terkenal, ingin viral, ingin dipandang orang dengan cara terus meninggikan diri sendiri, sementara yang lain itu dianggap jelek. Itu megalomania. Teman-teman. Megaloman itu secara psikologi, ya, itu secara psikologi. Secara psikologi, Nabi Luga Tambunan itu mengidap megalomania itu, gangguan kejiwaan, ODGJ kalau kata orang. Iya, diagnosanya adalah megalomania dan juga NPD, Narcissistic Personality Disorder, ya, Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik. Apa itu gangguan kepribadian narsistik? Ya, orang tuh narsis gitu loh. Narsis tuh kayak ini terlalu memuji diri sendiri, terlalu meninggikan diri sendiri, terlalu mengupkan diri sendiri, dan orang lain itu dianggapnya jelek gitu loh, menganggap rendah orang lain. Nah, ini nggak boleh. Itu nggak boleh, ya. Itu ciri-ciri orang NPD dan megalomania itu ada di dalam Lugahon Tambunan sebenarnya. Kalau secara psikologis ada itu, ya. Tapi saya memilih tidak mengatakan itu di depan orangnya. Ngapain orang dia ini sudah batinnya terluka akibat, konon katanya teman-teman yang Kristen ini pernah bercerita, dia ini ditinggal mantan pacarnya nikah mantan pacarnya, ya, dan dia juga alergi dengan adat istiadat Batak, ya, yang disebutnya gini, ada cerita, ada testimoni, ada kesaksian yang mengatakan Luga Tambunan ini pernah mau nikah dengan adat Batak, tapi orang tua calon mertuanya dari Luga Tambunan ini minta duit yang gede, duit budget gede buat nikah. Nah, gak ada duit, batal lah nikah itu. Jadilah dia alergi dengan adat istiadat Batak itu. Dinarasikanlah seakan-akan wah, ini adat Batak berkaitan dengan berhala, berkaitan dengan ulos pakai ulos, ada ininya dengan setan, dengan ini. Teman-teman, gini ya,
saya perlu jelaskan. Kalau narasi seperti itu jelas saya tidak sama sekali setuju. Kenapa? Ya kita harus bisa. Oke, kita harus bisa menempatkan mana tradisi satu kebudayaan dan mana yang merupakan akidah gitu loh. Kalau kita menempatkan adat istiadat Batak, Tarombo Batak kata orang, sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah tradisi masyarakat gitu ya, yang gak mungkin lah akan mengarah kepada penyembahan atau pemujaan kepada berhala, apalagi kepada syaitan. Gak mungkin, karena kita menganggap itu sebagai tradisi budaya. Sama halnya kayak kami, saya ada Batak, ada Palembang ya, Batak dari papa, Palembang dari mama. Kami ketika pakai songket, ya, songket dan ulos itu serupa tapi tak sama, serupa tapi ya tak sama lah. Songket dengan ulos itu serupa tapi tak sama. Nah, sama halnya kayak kita pakai songket Palembang, tahu kan? Kita pakai songket Palembang itu nggak mungkin dong kita asosiasikan dengan macam-macam, nggak mungkin. Apalagi kalau Anda orang Jawa misalkan, identik dengan tradisi-tradisi yang ada kaitannya dengan ya bawa-bawa sesuatu lah, kayak ada sajenan ya. Itu bukan berarti musyrik, mempersekutukan Allah gitu. Kalau niatnya memang hanya sekedar untuk melestarikan kebudayaan Nusantara, kenapa tidak? Gitu loh. Harus bisa kita tempatkan mana yang tradisi kebudayaan dan mana yang perkara akidah. Itu diajarkan loh oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Gitu loh. Jadi kalau narasi yang seperti yang disampaikan Rasul atau Nabi Luga Tambunan itu terkait dengan adat Batak yang di framing macam-macam, jelas saya sangat tidak setuju gitu loh. Karena konteksnya udah beda jauh. Ya adat, budaya ya budaya gitu loh. Karena Indonesia ini kan budayanya banyak. Ya. Di Papua juga ada yang seperti itu. Ada yang mirip dengan seperti itu. Apalagi Papua sukunya banyak. Masa ya Papua mau dibegitukan juga? Mau di budaya Papua mau dibegitukan juga? Apalagi kalau kita bicara Dayak, hampir mirip. Ada yang begitu juga ya. Bedain dong. Mana yang melestarikan adat istiadat dan mana yang perkaranya adalah perkara berkaitan dengan akidah atau ketuhanan atau keagamaan. Itu beda teman-teman. Harus bisa menempatkan seperti itu. Itu yang saya perlu luruskan gitu loh dari Nabi dan Rasul Kristen Lugahon Tambunan itu. Itu doang yang perlu saya luruskan gitu loh berkaitan dengan masalah adat istiadat. Beda teman-teman. Ya. Terlebih Indonesia ini adalah negara yang berkebudayaan. Ya. Negara yang berkebudayaan, negara yang begitu majemuk dan negara yang begitu heterogen. Yang adat istiadatnya itu ada banyak sekali. Ya. Sampai-sampai sekarang ini kebudayaan itu diinstitusikan secara tersendiri. Tidak lagi bersatu dengan pendidikan. Ya. Karena biasanya kan hal-hal kebudayaan itu kan diinstitusikan kalau nggak bersamaan dengan pendidikan, biasanya dengan kesenian dan pariwisata biasanya. Kalau ini ada tersendiri di Indonesia ini. Jadi beda teman-teman ya. Bedakan mana yang perkara budaya, mana yang perkara agama. Itu yang harus saya luruskan dari yang disampaikan oleh Nabi Kristen dan Rasul Kristen Lugahon Tambunan. Tapi ya terserah beliau yang punya statement seperti itu, beliau yang bersabda seperti itu. Sudah. Masalah kita mau
Mau setuju atau tidak setuju terkait dengan pendapat seperti itu, ya itu adalah urusan masing-masing. Tapi kalau saya secara pribadi berkaitan dengan narasi yang disampaikan Luga Tambunan kaitannya dengan ada istilah seperti itu, mohon maaf, saya sangat-sangat tidak setuju dengan framing buruk terhadap adat Batak yang penuh dengan kekeliruan tersebut. Ya mudah-mudahan ya tidak lagi lah, karena nanti bisa bahaya, nanti bisa marah orang kalau narasinya seperti itu. Nanti saya khawatir nanti waduh di anu dia nih dia apa-apakan nanti sama saudara-saudari Batak ya. Itu saya nggak mau itu sampai terjadi, teman-teman ya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat sore ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Hidup Indonesia Raya.